Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan mau duduk di mana? Ya, sudah nyaman Mbak duduknya? Iya. Oke, yang nyaman aja ya Mbak, santai aja. Oke, sebelumnya apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi habis dari mana? Ini tadi habis dari rumah ke sini, pengen aja. Oke, jadi emang dari rumah aja ya sebelumnya. Oke, sebelumnya apakah ini tadi Mbak yang semalam menghubungi saya? Iya. Oke, kalau di WhatsApp itu namanya Mbak Keisa ya? Iya. Oke, kita kan perlu kenal lebih jauh dulu ya. Sebelumnya mungkin saya dulu yang akan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Siti Jarah Sofa, bisa dipanggil Bu Sofa atau Mbak Sofa. Saya adalah konselor yang hari ini akan membantu Mbak Keisa menyelesaikan permasalahannya. Sebelumnya Mbak Keisa boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Kaisa Rosnadia, biasa dipanggil Kaisa. Mungkin bersekolah atau bekerja. Saya sebagai pelajar SMA. Oke, kalau boleh tahu kelas berapa Mbak? Saya kelas 3. Oke, jadi ini sudah menuju akhir-akhir ya, kelas 3. Oke, sebelumnya Mbak Keisa ini apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, baru pertama kali ini saya melakukan. Oke, jadi baru pertama kali ini. Jadi ini Mbak Keisa belum tahu ya kayak apa yang harus dilakukan, gitu belum semua ya. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang harus Mbak ketahui sebelum sesi ini berlanjut. Yang pertama ada asas. Di sini ada yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Keisa tidak usah takut untuk menceritakan permasalahannya karena permasalahannya akan dijaga dengan baik-baik sehingga tidak akan keluar ke siapapun gitu ya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Keisa itu diharapkan bisa terbuka ya tentang masalahnya, karena bagaimanapun permasalahan Mbak Keisa itu akan bisa saya bantu untuk menyelesaikan kalau Mbak itu bisa terbuka, bisa menyampaikan dengan jujur semuanya. Lalu yang ketiga ada asas yaitu kerelaan, yaitu Mbak datang ke sini dengan sukarela. Apakah betul seperti itu Mbak? Iya. Ya, jadi keinginan sendiri ya, bukan dipaksa. Oke, selanjutnya juga saya akan membahas tentang time limit. Jadi nanti waktu pertemuan kita sekitar 40 sampai 45 menit. Apakah dirasa cukup Mbak? Cukup sekali. Oke, Mbak Keisa merasa cukup dengan waktu tersebut. Lalu selanjutnya di sini Mbak Keisa pastinya datang ke konseling hari ini memiliki tujuan yang ingin dicapai ya setelah sesi ini. Kalau boleh tahu apa sih tujuannya Mbak kali ini? Menyelesaikan masalah saya untuk merubah cara pikir saya dan cara pandang saya dengan orang-orang di sekitar saya. Oke, jadi Mbak Keisa setelah sesi ini nanti ingin bisa mencapai tujuan tersebut ya. Sebelumnya boleh diceritakan Mbak apa permasalahannya seperti itu? Jadi saya itu capek sekali karena menurut saya itu merasa kalau saya ini di keluarga itu dianggap masih kecil terus. Jadi kayak cara pikir saya itu saya merasa sendiri. Gimana cara berpikir saya itu nggak berkembang gitu loh, kayak stuck gitu. Soalnya di keluarga saya juga saya kan dianggap masih kecil terus habis itu kayak mau gimana itu nggak dipercaya gitu, apalagi kalau keluarga itu kadang bahkan dengan orang yang sudah kenal pun keluarga saya, kakak ibu saya, kakak saya itu nggak percaya sama saya gitu. Oke, jadi permasalahannya ini bisa dibilang tentang Mbak itu memiliki keluarga yang strict begitu ya. Oke, jadi Mbak itu merasa Mbak itu nggak tetap dianggap anak kecil, akhirnya kayak nggak dipercayai gitu. Apakah Mbak itu anak terakhir gitu? Iya. Oke, mungkin dari situ ya.
jadinya kayak keluarga menganggap mbak itu akan jadi kayak anak kecil, soalnya mbak anak itu sebelumnya apakah ini tuh masalahnya sudah berlangsung lama atau mungkin mbak merasa barusan saja? Saya merasa tuh ya baru mulai SMA dari kelas 10 itu kayak ngerasa mau kerja kelompok. Dulu kan kelas 10 kan banyak banget kerja kelompok dan itu sering kayak nggak dipercaya gitu loh, pernah gitu. Terus misal kayak ya ampun tugas sekolah aja diginiin. Oke, jadi mbak merasa pertama itu di kelas 10 SMA ya? Jadi sebelumnya itu justru enggak sama sekali? Enggak, karena dulu kan saya pernah mondok pas SMP, jadi saya tuh kayak kurang tahu gimana gitu kalau di rumah. Oke, jadi mbak itu baru SMA gitu ya di rumah, jadi baru tahu kalau orang tuanya kayak SD gitu. Tapi mungkin dulu agak ke belakang lagi mungkin saat SD begitu, apakah mbak itu merasa sudah memiliki orang tua yang strict juga, atau mungkin mbak nggak menyadari karena masih terlalu kecil? Mungkin saya nggak menyadari ya, tapi saya tuh pernah dulu tuh keluar sama teman saya pas masih kecil dan itu sampai malam banget sekitar jam 10-an tuh nggak dicariin. Padahal di situ saya kan bawa handphone. Nah, sedangkan kalau sekarang itu kadang keluar jam 8:30 gitu udah dicariin terus, padahal ya nggak tahu di mana saya keluarnya itu. Oke, jadi mbak itu merasa strictnya ini baru mulai kelas 10. Nah, apakah mbak itu tahu nggak kayak waktu mbak rasanya pertama kali kelas 10 saat akan kerja kelompok gitu ya? Nah, itu apakah mbak merasa di situ ada hal yang bisa menjadi faktor gitu, buat jadi faktor orang tuanya? Kayak mungkin di situ mbak itu sekelompok sama mungkin anak yang mungkin dirasa kayak kurang baik di luar sekolah atau gimana? Saya mungkin juga berpikir kalau itu anggota kelompok saya. Cuman kan habis itu kan jadi teman dekat, sering ke rumah. Ibu saya itu biasa saja gitu, kayak nggak punya firasat buruk gitu sama dia. Saya tuh nggak tahu kenapa bisa dikekang kayak gini. Oh, tapi mungkin tadi awalnya dari teman itu tadi. Ya saya nggak tahu kan, ini saya kira kan anggota kelompok saya yang sekarang jadi teman saya, tapi kok kalau ketemu mereka tuh biasa aja gitu kan, sering berumah. Oke, jadi mbak di sini bingung ya, kayak kalau dari beberapa yang kerja kelompok kok maksudnya temannya juga kan sekarang jadi teman dekat tapi juga enggak gimana gitu. Jadi mbak, tapi sebelum mungkin kerja kelompok, apakah mungkin kerja kelompok pasti kan saat sudah selesai kalau ada MPLS gitu-gitu ya, mungkin saat masih awal-awal kelas 10 gitu, apakah udah tiba-tiba banget jadi strict atau bagaimana nih mbak, atau baru saat itu saat kerja kelompok? Baru saat itu, soalnya kan saya kan jarang keluar rumah, kayak emang agak introvert ya. Saya itu jarang keluar rumah, mungkin keluar rumah juga sama kakak saya gitu. Tapi itu tiba-tiba gitu, cuma karena kerja kelompok kayak dikekang kayak gitu. Oke, jadi di sini sebenarnya mbak itu bingung ya, kayak kenapa gitu secara tiba-tiba, apakah karena mbak itu jarang keluar rumah makanya sekalinya keluar saat itu jadi kayak sangat diwanti-wanti, sangat was-was gitu ya. Tapi apakah mbak itu di sana itu juga berusaha, maksudnya berusaha biar dipercaya, dalam arti misalnya mbak kerja kelompok kan udah kayak yang kayak mungkin disuruh nanti pulang jam berapa gitu-gitu. Apakah mbak pas sampai di tempat kerja kelompok mbak udah ngabari atau gimana? Ya mbak ada usaha biar orang tuanya nggak segitunya gitu? Udah, saya kan udah ngechat, udah ngasih foto juga, cuman kayak pulang gitu, kayak dicacat terus. Padahal itu baru 3 jam dan tugas kelompoknya itu bikin video itu kalau enggak kan masih butuh lama, apalagi kelompoknya itu banyak. Oke, jadi mbak itu sudah berusaha ya kayak membuat orang tua itu kayak nggak khawatir, lebih percaya dengan cara kayak ngirim chat, foto gitu-gitu. Tapi itu kurang membuahkan hasil begitu ya.
Tapi mungkin saat di rumah Mbak berusaha nggak terbuka ke orang tua, dalam artian mungkin Mbak itu cerita kayak gitu, atau Mbak ya udah diem aja gitu? Diem aja, soalnya juga pas nyampe rumah nggak diapa-apain, cuman emang pas di sana itu dicat terus gitu loh, kayak suruh pulang terus, padahal di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi mungkin di sini tuh bisa aja orang tuanya tuh kayak khawatir aja ya, sebagai orang tua gitu, khawatir ke anaknya. Sebelumnya Mbak kan ngerasa menyadari kalau orang tuanya sering itu baru saat SMA ya, sebelumnya tuh nggak ngerasa gitu. Gara-gara orang tua yang strict ini pastinya ada dong akibatnya ke Mbak, mau entah itu dari emosinya Mbak, pikirannya Mbak, ataupun perilakunya Mbak. Bisa nggak diceritakan? Yang pertama mungkin emosinya dulu. Saya itu kadang kan saya itu kurang bisa diem gitu ya kalau nggak diperlakuin yang sama. Kadang itu kayak ngerasa kok kakak saya kok nggak mau kalah ya kalau saya lebih disayang gitu, langsung merasa kurang terus gitu, kayak mencari-cari kejalan saya terus gitu. Dan saya itu nggak terima, di situ sering saya kayak marahin gitu, tapi ya sama aja, tetap lebih dibela kalau saya. Oke, jadi Mbak jadi emosinya tuh jadi bisa kurang termanajemen dengan baik gitu ya, jadi lebih kayak sering marah-marah kayak gitu. Oke, selanjutnya ke perasaan. Semenjak Mbak mempunyai orang tua yang strict ini, apa sih perasaan yang Mbak rasain gitu? Sedih, merasa gak worth it buat jadi teman, soalnya kan saya mau keluar sama teman dulu sebentar aja kayak dimarahin, disuruh pulang terus, kan gak enak ya sama teman itu, kayak ngajak pulang terus gitu. Padahal kan kita juga butuh waktu buat sama teman. Jadi kayak Mbak Keisa ini jadi kayak kurang apa ya, kayak sebenarnya pengen gitu punya waktu sama teman, tapi Mbak Keisa tuh nggak bisa punya quality time sama teman itu, soalnya benar-benar udah dicari kayak gitu. Oke, selanjutnya beralih ke perilakunya Mbak. Nah, semenjak Mbak merasa kalau punya istri, apa sih, apakah ada gitu perilaku yang mulai muncul, atau mungkin perilaku yang sebenarnya kemarin-kemarin ada di Mbak justru yang tambah hilang gitu? Enggak sih, selama ini tuh enggak, masih biasa aja, masih sama aja. Cuman di emosi itu saya kayak meluap-luap gitu kalau nggak dibolehin gini gitu. Kan nggak enak ya sama temen tuh. Padahal juga kan saya kan tahu kapan waktunya pulang kan. Dari berangkat saya ke pulang saya kan dengan saya hitung, tapi di mata orang tuanya Mbak itu kayak dipotong gitu waktunya itu. Oke, jadi kayak misalkan Mbak itu udah mungkin kali ini keluarnya 2 jam aja gitu, tapi kayak mungkin baru 1 jam itu udah disuruh pulang terus gitu ya. Jadi kayak Padahal saya pun keluar juga jarang. Oke, jarang keluar, tapi sekalinya keluar juga tetap kayak yang disuruh pulang cepat-cepat gitu terus ya. Pasti susah banget ya Mbak, rasanya nggak enak banget kayak gitu. Tapi Mbak pernah nggak mengkomunikasikan ini ke orang tuanya Mbak? Maksudnya kayak Mister bilang gitu secara baik-baik, kayak sebenarnya aku tuh gini-gini, kayak mungkin kayak tadi Mbak menjelaskan kayak kalau sebenarnya keluar itu berangkat sampai pulang udah dihitung, jadi begini, jangan terlalu nyariin kayak gitu-gitu. Bagaimana, atau Nggak pernah? pernah sih, soalnya kayak udah males gitu loh. Kayak kalau yang hidup tuh lagi yang benar-benar happy ya, kalau mau bahas tuh tiba-tiba males gitu loh, kayak takut bad mood gitu. Jadi kayak ya udah, marahnya pas lagi keluar aja. Oke, jadi bisa dikatakan selama 3 tahun ini ya Mbak itu nggak pernah mengkomunikasikan ini sama sekali gitu. Jadi Mbak milih diem aja gitu ya, Mbak pendam sendiri gitu. Tapi tadi kan Mbak bilang ini striknya dari orang tua sama kakaknya ya. Tapi Mbak pernah nggak menceritakan permasalahan ini, maksudnya ke teman Mbak atau ke orang terdekat Mbak gitu? Pernah sih, ke temen juga sering, makanya kayak temenku tuh udah hafal gitu loh, udah paham gimana kayak
nanti jam segini pulang tapi ya tetap aja kan dicariin harus tahu siapa temennya yang diajak keluar gitu. Oke, jadi Mbak itu sudah pernah menceritakan ke teman dan teman itu juga sangat apa ya, sangat paham gitu. Tapi apakah temannya Mbak itu juga pernah gitu ngasih solusi yang mungkin kayak oke mungkin bisa kayak gini-gini gitu-gitu? Iya, kayak pernah sih ngasih solusi gitu kan. Coba kasih tahu di waktu-waktu kalau mau keluar tuh dikasih waktu yang kayak lumayan lama, 2 hari atau jangan dadak. Kalau dadak kan nanti orang tua tuh mikir kok langsung kayak taktik gitu loh biar langsung dibolehin gitu. Terus sama orang tua langsung cepet. Tapi tetap pernah 2 hari saya bilang tuh malah gak dibolehin kan, jadi gak enak ya sama temen kan udah janjian dan itu lama banget sih gak ketemu. Oke, jadi teman Mbak ini pernah memberikan solusi gitu ya, kayak bilang itu jauh-jauh hari. Dan saat Mbak melakukan itu justru bukannya semakin kayak dibolehin, ternyata malah nggak boleh gitu ya. Tapi saat Mbak dibilangin nggak boleh itu, apa sih yang Mbak lakukan? Apakah Mbak tetap merayu atau kayak diem kayak ya udah nerima aja apa gimana? Apakah masih sempat nego? Iya udah merayu, cuman karena itu mungkin pas waktunya nggak tepat ya, mungkin pas lagi marah atau gimana atau capek saya nggak tahu. Cuma pas itu tetap nggak boleh. Tapi pernah kok saya itu dibolehin di waktu yang kayak 2 hari 3 hari gitu. Soalnya juga lumayan penting gitu. Oke, jadi sebenarnya dari solusi temannya Mbak itu tadi, Mbak itu makanya ada yang gagal, ada yang berhasil gitu ya. Selain solusi teman itu tadi, apakah Mbak itu pernah gitu berusaha mencari cara biar orang tuanya itu nggak terlalu strict lagi? Maksudnya mungkin Mbak itu pernah mencoba apa atau baru solusi teman yang satu itu tadi? Jadi saya tuh kan akhir-akhir ini kan sering boleh keluar cuman sebentar gitu. Jadi saya bilangnya itu kayak dadak pas beberapa menit sebelum keluar pas gitu kan boleh. Oke, jadi Mbak itu sudah melakukan 2 hal ya. Yang pertama itu kayak diberi selang beberapa hari, lalu yang sekarang baru saja dilakukan Mbak itu mendadak beberapa menit gitu aja ya. Tapi dari 2 solusi yang udah Mbak coba ini, menurut Mbak mana yang lebih cocok gitu? Yang mungkin bisa membuat orang tua itu nggak terlalu strict, atau mungkin Mbak merasanya yang membuat orang tua itu nggak terlalu kepikiran atau gimana gitu? Yang beberapa menit sih, karena kan nanti itu keluarnya mungkin kayak kan malam gitu ya atau sore gitu kan, nggak lama biasanya langsung dicariin gitu langsung pulang. Oke, jadi Mbak merasa yang lebih cocok itu yang bilangnya kayak mendadak itu tadi ya. Tapi apakah ada efeknya Mbak dari itu? Mungkin maksudnya kayak Mbak kan bilang kalau yang 2 hari selang itu tadi Mbak itu bisa, yang pertama itu bisa kayak gak dibolehin. Kalau yang mendadak selama beberapa menit ini apakah juga ada efeknya kayak gitu? Pernah kayak tiba-tiba gak dibolehin atau gimana? Pernah gak dibolehin. Terus habis itu saya bilang kalau pengen banget makan ini gitu keluar sama ibu aja gitu. Terus aku tuh bilang gini, kan udah sore, soalnya ibuku tuh kadang takut kan sore kan biasanya jalan rame dan ibuku tuh takut kalau tak boncengin kadang kalau sore gitu. Jadi aku tuh ngajak sepupu aku dan itu dibolehin. Oke, jadi Mbak itu memilih waktu gitu ya, waktunya. Terus apakah Mbak itu juga biasanya lebih dibolehkan itu keluar sendiri atau sama teman atau mungkin sama saudaranya Mbak gitu, sama sepupu gitu? Sama atau saudaranya sih, tapi kadang tuh sama sepupu aja kayak sama aja gitu, sama teman disamain sama teman. Oke, jadi enggak selalu boleh gitu ya, tetap ada batasan gitu. Tapi sejauh ini Mbak kan sudah melakukan 2 solusi itu tadi ya yang Mbak coba. Apakah ini tuh cukup gitu, cukup meringankan perasaan
perasaan atau pemikirannya Mbak atau emosinya Mbak mungkin jadi agak bisa termanajemen dengan baik atau enggak, atau saat itu aja cukup menolong Mbak aja saat-saat mau keluar gitu? Enggak, saat itu aja cukup menolong, karena kayak tetap aja jawabannya kan sesuai mood, kadang enggak yang melulu kadang dibolehin kadang enggak kan, sesuai mood orang tua. Oke, jadi di sini mungkin Mbak itu perlu belajar untuk regulasi emosinya Mbak ya, biar bisa dimanajemen dengan baik. Mbak mungkin bisa melakukan modeling ya. Modeling ini bisa dilakukan itu bisa dengan contoh yang langsung ataupun tidak langsung. Kalau Mbak mau yang langsung, bisa saja Mbak itu modelnya itu misalnya saya sebagai konselor Mbak yang diposisikan sebagai Mbak. Kalau mungkin modeling yang tidak langsung, mungkin Mbak bisa cari berbagai macam kayak cara regulasi emosi seperti itu, seperti di platform media sosial seperti itu. Nah, Mbak mau nggak mencoba untuk modeling itu? Mungkin Mbak kalau mau juga mau coba yang mana? Kayaknya saya lebih milih yang secara langsung. Secara langsung. Tapi Mbak setuju mau melakukan modeling ini untuk mungkin memperbaiki regulasi emosinya Mbak? Setuju. Oke, kalau mungkin langsung tadi kan contohnya bisa menggunakan dengan saya seperti itu ya. Apakah Mbak mau modelnya tetap saya, atau mungkin Mbak mau, atau Mbak sudah menemukan mungkin saya lebih cocok tuh kalau modelnya itu misalkan teman saya yang A gitu, karena selama ini dia lebih paham gimana posisinya saya, mungkin nanti saat saya tanya dia tentang gimana sih regulasi emosinya itu bisa lebih cocok, atau gimana Mbak? Saya itu sebenarnya cocok ya sama teman saya. Kan saya juga ke sini cuman sekali dulu ya. Saya itu sebenarnya cocok sama teman saya, cuman saya juga tahu masalah teman saya ini tuh berat, cuman gara-gara kayak gitu terus teman saya itu fokus ke saya gitu, saya nggak mau, kasihan juga. Oke, jadi modelnya ke saya begitu ya. Oke, bisa dimulai sekarang gitu ya, mungkin dicoba. Kalau saya berada di posisi Mbak gitu ya, saya berada di posisi Mbak yang orang tua yang strict parent, yang saat mungkin akan keluar, akan mengerjakan kerja kelompok saja itu sangat susah, sudah sangat sering dicari kayak gitu. Mungkin pastinya saya juga akan ada emosi ya, yang terkadang itu juga memuncak. Namun mungkin saya daripada saya marah-marah saat di luar, padahal itu harusnya waktunya saya buat bisa lebih happy gitu ya, bisa lebih relax daripada saat mungkin di rumah kayak gitu. Saya mungkin lebih memilih kayak buat merilekskan diri, kayak mungkin saat saya keluar sama teman saya ya, kalau saya di posisinya Mbak, saya keluar sama teman, terus mungkin saya pergi ke kafe gitu ya, mungkin di sana saya kayak ngerasa ingin marah karena capek kayak gitu di street, mungkin saya akan kayak tarik nafas dalam lalu dihembuskan seperti itu ya, mungkin dalam 1-2 kali itu masih belum terlalu terlihat ya, namun mungkin saya akan mengulangi selama beberapa kali sehingga emosi saya itu bisa agak reda, sehingga nanti kalau sama teman juga bisa lebih enak bicara sebenarnya. Kalau mungkin dari modeling yang saya berikan barusan, Mbak kayak setuju nggak apa yang saya carakan gitu? Setuju sih, saya juga pernah nyoba, cuman kayak kurang gitu loh, masih ada emosi yang belum keungkap. Oke, jadi Mbak perlu cara lain ya daripada cuma itu aja. Mungkin Mbak bisa kalau saya di posisi Mbak, saya ngerasa kayak emosi saya itu perlu diungkap, mungkin saya akan membawa kegiatan kecil ya, kayak mungkin seperti diary tapi yang kecil aja gitu. Jadi itu biar saya bisa bawa kemana-mana gitu. Jadi kayak mungkin saat udah tarik nafas, dibuang pelan-pelan gitu, tapi tetap aja masih tidak membuahkan hasil, saya itu akan menulis di situ.
Jadi saya akan melampiaskan emosi saya di situ, saya tulis apa yang saya rasakan seperti itu. Kalau mungkin buat Mbak, apakah itu cukup membantu? Sangat cukup menurut saya, karena itu juga sering saya lakukan tapi bukan di notebook kecil gitu ya. Jadi saya tuh tulisnya di HP, terus habis itu saya tuh kayak terus berpikir gitu sambil nulis tuh kayak, ya ampun sampai kapan gitu selesainya. Padahal kan saya juga merasa umur saya ini udah cukup buat mengeksplor di luar sana, dan saya juga tahu batasan, bukannya kayak benar-benar harus berlarut-larut dengan teman gitu, enggak. Saya itu tahu batasan, cuman emang orang tua saya yang kurang percaya sama saya. Jadi saya itu selalu meluapkan di catatan-catatan di HP saya. Oke, jadi Mbak ngerasa nggak ini sebuah yang membantu gitu ya. Jadi mungkin bisa dilakukan gitu ya ke depannya. Kalau ini tadi kan berdasarkan model yang dari saya ya, yang sudah mungkin Mbak sudah coba kemarin-kemarin sebelumnya. Dari sini apakah Mbak kepikiran nggak ada solusi lain gitu yang muncul dari Mbak? Kalau tadi kan sempat saya menyarankan itu yang tarik nafas sama menulis itu tadi. Kalau mungkin Mbak ada nggak pikiran, oh mungkin saya bisa gini gitu? Ya ada sih, yang sering saya lakukan juga cuma nonton di Oke, jadi tapi itu menurut Mbak sudah cukup ya untuk menanggulangi emosi Mbak yang saat itu bisa sangat memuncak gitu? Iya, kalau saya tuh benar-benar capek gitu kan, mikir terus itu, biasanya saya tinggal tidur atau nyari kesibukan dengan HP atau kayak bikin sesuatu gitu. Oke, jadi Mbak ini sebenarnya sudah sudah tahu banyak apa yang mungkin Mbak akan lakukan gitu. Kayak mungkin Mbak tadi mungkin bisa melakukan sesuatu hal untuk mengalihkan, lalu Mbak juga bisa menulis dan sebagainya. Tapi apakah sebelumnya itu Mbak sudah pernah mencoba semua atau baru sampai pikiran saja Mbak? Sudah pernah mencoba semua. Oke, lalu yang paling menurut Mbak membawa perubahan yang baik itu yang mana? Saya belum tahu sih. Mungkin kayak yang mana sih yang paling bisa buat meredam emosinya Mbak gitu? Mungkin ya tidur nomor satu, itu yang benar-benar hilang gitu emosinya. Karena kan kalau tidur kan relax gitu, terus habis itu kan kayak udah lupa lah. Iya, jadi Mbak ngerasa yang paling membantu itu yang tidur ya daripada mungkin yang lain-lainnya gitu. Oke, tapi saat mungkin di luar gitu ya, itu kan saat di rumah gitu ya mungkin bisa tidur. Nah saat Mbak emosi tapi Mbak juga posisinya sedang di luar, yang mana sih yang bakal Mbak pilih gitu, yang sangat membantu Mbak buat jadi ngerasa lebih baik gitu? Kalau di luar ya saya kayak cerita sama teman saya, atau kadang juga saya kayak nutup handphone aja. Oke, jadi Mbak itu lebih milih untuk nggak megang handphone, lalu kayak cerita-cerita aja sama teman. Jadi nanti kayak distract, pikiran marahnya juga hilang begitu ya. Oke. Sampai jam yang nanti saya bakal pulang. Oke, jadi Mbak milih buat ya udah HP itu jauh-jauh gitu aja ya. Jadi nggak tahu dihubungi apa enggak gitu. Oke, sejauh ini Mbak ngerasa nggak ada yang udah didapat gitu dari sesi konseling ini? Ya alhamdulillah, jadi banyak solusi yang saya dapatkan biar saya pun bisa membicarakan ini baik-baik dengan orang tua, karena kan selama ini saya belum pernah seperti itu. Oke, jadi Mbak ngerasa sudah memiliki mungkin bisa agak punya keinginan gitu ya buat bicara ke orang tua, lalu ada beberapa solusi yang mungkin muncul dari pertemuan ini. Sebelumnya Mbak tadi kan sudah mengatakan ada beberapa solusi ya. Seberapa yakin Mbak sama solusi-solusi yang sudah Mbak bicarakan di sini? Maksudnya seberapa efektif solusinya itu tadi buat regulasi emosinya Mbak? 80% mungkin. Oke, Kadang-kadang pun kayak masih tetap emosi kalau benar-benar udah capek.
Oke, 80 itu cukup yakin ya. Mbak juga pasti saya tahu Mbak sangat berharap ini bisa membantu dengan baik sehingga bisa ya emosinya Mbak bisa lebih termanajemen. Sebelumnya dari konseling ini apakah ada yang ingin Mbak sampaikan? Maksudnya apakah Mbak itu merasa lebih baik atau merasa biasa aja atau mungkin Mbak lebih ngerasa lebih buruk? Merasa lebih baik karena saya jadi punya keinginan untuk yang tadi itu, sama juga saya bakal lebih kayak tahu batas waktu lagi gitu. Oke, jadi Mbak ngerasa ada gitu ya yang bisa didapat dari sesi konseling ini. Lalu dari sesi konseling ini saya juga berharap ya Mbak itu bisa benar-benar mendapatkan perubahan, bisa mencapai tujuannya Mbak tadi yang diharapkan pada saya. Tentunya sesi konseling juga tidak hanya satu kali ya Mbak. Berarti kita akan bertemu lagi dalam beberapa pekan. Bisa kita setujui sekarang mungkin kita bertemu di hari apa seperti itu? Mungkin di hari Minggu ini. Oke, 1 minggu lagi seperti itu ya. Oke, baik, sepertinya waktunya sudah mencukupi ya Mbak. Apakah bisa diakhiri sampai sini? Ya bisa. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktu.